Udah, Dah. Yuk. rekam ya, jangan lupa. Udah dari tadi ayo satu nih. Gue hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang luar biasa dan menarik, yakni literasi digital. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Wulan Ibu Sundari, yang bertindak sebagai moderator pada diskusi panel kali ini. Lalu, saya akan memperkenalkan para panelis kita yang luar biasa. Yang pertama, Habin Tegar Nugroho. Panelis kedua, Utlia Matlaul Hasna. Yang ketiga, Ririn Rahayu. Dan panelis keempat, Rinaldi Ridho Sejati. Langsung saja saya persilahkan kepada panelis pertama untuk menyampaikan materinya selama 15 menit. Saudara Habin, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habin Tegar Nugroho. Saya ber-NPM 2010301069. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai literasi digital. Next. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kemudian pembahasan pertama yaitu tantangan literasi digital. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital yang membanjiri dunia ini, keterampilan dalam literasi digital menjadi hal yang mesti dikuasai pengguna internet. Tercatat melalui riset yang dilansir oleh wearesocial.sg bahwa pada tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia, dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam 1 tahun. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, perkembangan dunia digital di Indonesia punya dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Next. Sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia, perkembangan dunia digital di Indonesia punya dua sisi yang berlawanan dalam kaitannya dengan pengembangan literasi digital. Di satu sisi, mudahnya akses informasi memudahkan kita memenuhi kebutuhan dan rasa ingin tahu yang tinggi. Di sisi lain pula, dengan tidak memiliki keterampilan di dunia digital, maka hal ini akan berdampak negatif untuk kehidupan kita. Sebagai contoh, kita akan mengalami culture shock, sehingga kita tidak akan mengetahui apa itu dunia maya, dunia digital, dan segala hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Next. Berkembangnya peralatan digital dan akses informasi tentu menjadi tantangan sekaligus peluang. Dengan penggunaan internet yang terbilang tinggi, pihak pemerintah Indonesia mesti memikirkan cara terbaik dalam menanggulangi berita, informasi hoaks, ujaran kebencian, dan perilaku intoleran yang dapat dengan mudah ditemui di media sosial. Next. Kemudian materi kedua yaitu peluang literasi digital. Next. Media digital sangat memungkinkan adanya peluang, seperti meningkatnya keuntungan dalam bisnis e-commerce, lahirnya lapangan pekerjaan baru berbasis media digital, dan pengembangan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak.
Pemerintah melihat hal ini sebagai peluang untuk menciptakan 1.000 technopreneurs dengan nilai bisnis 10 miliar dolar dengan nilai e-commerce mencapai 130 miliar dolar atau setara dengan 1.800 triliun pada tahun 2020. Next. Dengan adanya jaringan internet, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktik literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Sebagai contoh, kegiatan menulis di blog pribadi bisa diarahkan untuk mengumpulkan tulisan untuk kemudian bisa dicetak menjadi buku yang berisi kumpulan tulisan-tulisan dengan tema tertentu yang diambil dari blog pribadi. Next. Sebagai contoh, blog-blog yang terkenal di Indonesia yaitu ada 3. Yang pertama WordPress, yang kedua Blogger, yang ketiga Tumblr. Tiap-tiap blog tentu memiliki keuntungan dan kekurangannya masing-masing. Dengan kita menuliskan sesuatu di blog, maka orang lain tentu akan membaca hal tersebut. Entah itu informasi yang dibagikan, yang berguna untuk kita semua, menulis cerita, atau pengalaman pribadi. Bahkan dari blog tersebut itu bisa menghasilkan uang yang dapat kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Next. Kemudian pada beberapa tahun belakangan ini di Instagram muncul sekali yaitu microblog. Microblog ini merupakan bisa dibilang versi mini dari blog. Mengapa hal itu bisa dikatakan seperti itu? Karena visualisasi yang disajikan di Instagram tentu lebih bervariasi dan enak dipandang. Dan informasi yang disampaikan tentu singkat, namun mudah dipahami oleh siapapun. Pembaca tidak akan bosan dan tidak akan memakan waktu lama dalam memahami materi yang disampaikan. Next. Sekian dari saya, mungkin ada pertanyaan yang bisa disampaikan. Terima kasih atas paparan yang begitu menarik. Di sini saya akan bertanya, apakah di Indonesia sendiri sudah mampu menghadapi tantangan literasi digital tersebut? Saudara Habib, saya persilahkan untuk menjawab. Jika berbicara mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia, mungkin bisa dikatakan belum maksimal. Namun upaya-upaya yang diberikan pemerintah mengenai penyebaran hoaks tentu sudah bisa dirasakan oleh beberapa kalangan. Namun jika tantangan itu tidak diperhatikan secara penuh, tentu hal itu akan merusak moral yang ada di sekitar kita, bahkan merusak kesatuan dan persatuan. Sebagai contoh, hoaks tentang Omnibus Law kemarin. Hal itu bahkan menghadirkan kericuan dan menimbulkan kesalahpahaman pada setiap kalangan yang membacanya atau mendengarnya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ada tanggapan lain? Baik, terima kasih. Jawabannya dapat saya terima. Selanjutnya, paparan materi akan disampaikan panelis kedua selama 15 menit. Saudari Utlia, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Ya, terima kasih moderator. Saya Utlia Matlaul Hasna dengan NPM 20 10 30 10 82. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai literasi digital. Next. Ya, sebelumnya saya akan membacakan pengertiannya. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media sosial, media digital,
alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, kemudian memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 5 manfaat penting dari adanya literasi digital. Manfaat yang pertama yaitu menghemat waktu. Seorang pelajar atau mahasiswa yang mendapat tugas dari guru atau dosen, maka ia akan mengetahui sumber-sumber informasi terpercaya yang dapat dijadikan referensi untuk keperluan tugasnya. Waktu akan lebih berharga karena dalam usaha pencarian dan menemukan informasi itu menjadi lebih mudah. Dalam beberapa kasus, pelayanan online juga akan menghemat waktu yang digunakan karena tidak harus mengunjungi langsung ke tempat layanan tersebut. Manfaat yang kedua yaitu belajar lebih cepat. Pada kasus ini, misalnya, seorang pelajar yang harus mencari definisi atau istilah kata, misalnya di glosarium, dibandingkan dengan mencari referensi yang berbentuk cetak, misalnya mencari di bukunya langsung, maka akan lebih cepat dengan memanfaatkan sebuah aplikasi. Terus manfaat yang ketiga yaitu menghemat uang. Saat ini, banyak aplikasi khusus yang berisi tentang perbandingan diskon sebuah produk. Bagi seseorang yang memanfaatkan aplikasi tersebut, maka ini bisa menghemat pengeluaran ketika akan melakukan pembelian online di internet. Selanjutnya, manfaat yang keempat, yaitu membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan bernilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan cepat sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh, ketika seorang akan pergi ke luar negeri, maka akan merasa aman apabila sebelum berangkat membaca berbagai macam informasi khususnya tentang negara yang akan dikunjunginya tersebut. Manfaat yang terakhir, selalu memperoleh informasi terkini. Kehadiran aplikasi terpercaya akan membuat seseorang akan selalu memperoleh informasi baru. Next. Selanjutnya, penerapan literasi digital dalam lingkungan kampus. Agar lingkungan kampus dapat mengembangkan budaya literasi dengan baik, maka harus memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, mengondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Yang kedua, mempunyai lingkungan sosial dan afektif kampus sebagai modal komunikasi dan interaksi yang literat. Terus yang ketiga, mengupayakan kampus sebagai lingkungan akademik dan literat. Next. Untuk melaksanakan penerapan di atas, perlu adanya beberapa tahapan supaya dapat terlaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, yaitu melalui tahapan pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran. Tahapan yang pertama yaitu pembiasaan. Dapat dilakukan yaitu dengan 15 menit membaca buku non-materi perkuliahan, pembuatan jurnal membaca mahasiswa, penyiapan sarana literasi, menciptakan lingkungan kampus yang nyaman untuk membaca, pembimbingan literasi digital secara bertanggung jawab, serta memperkenalkan etika perilaku dan hukum komunikasi. Tahapan yang kedua yaitu pengembangan. Dapat dilakukan dengan cara pembuatan respon bacaan, penilaian non-akademik, pembuatan bahan kaya teks oleh mahasiswa, pembimbingan penggunaan komputer dan internet untuk kegiatan literasi, serta pengenalan penggunaan berbagai bahan referensi cetak dan digital untuk mencari informasi. Terus tahapan yang terakhir yaitu tahap pembelajaran. Pemanfaatan kemampuan literasi digital dalam pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa
penilaian akademik, pengembangan lingkungan fisik, sosial, afektif, dan akademik, serta memilih cara dan jenis literasi digital yang tepat untuk proses pembelajaran. Selanjutnya, literasi digital di kampus sekarang sudah mulai bergeser dari literasi baca tulis konvensional dengan menggunakan media cetak atau menggunakan buku ke media elektronik yang lazim disebut sebagai literasi digital. Sebagai contoh, banyak dosen mengajar di kelas sudah membiasakan mahasiswanya untuk membawa HP dengan memberi tugas yang bisa dicari sumbernya dari digital, yaitu mengakses Google. Soal yang diberikan dijawab dengan menggunakan aplikasi semisal Kuiper. Kalau di kampus kita, misalnya menggunakan Elika, atau menjawab di WhatsApp grup yang telah disiapkan sebelumnya. Literasi digital di sini tidak hanya menggunakan HP, tapi memanfaatkan sarana-prasarana seperti komputer atau laptop yang ada di kampus. Agar pengguna komputer atau laptop dan HP tidak disalahgunakan, tentunya dosen lebih bijak dengan memberikan arahan situs apa saja yang bisa membantu pembelajaran. Selain itu, situs yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran bisa diblokir terlebih dahulu. Next. Ya, selanjutnya kesimpulan. Literasi digital bukan hanya menyangkut tentang kemampuan dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, membuat, memanfaatkan, hingga menyebarkan kembali informasi tersebut. Namun demikian, literasi digital mencakup banyak kemampuan lainnya yang harus dimiliki. Misalnya, bagaimana menjaga privasi dalam dunia online, memahami dari segala jenis cybercrime seperti pencurian online lewat kartu kredit atau carding, mengenal ciri-ciri situs palsu atau phishing, dan penipuan via email. Dalam konsep yang lebih luas, literasi digital juga pada hakikatnya mencakup bagaimana menjaga etika dalam pemanfaatan teknologi informasi. Tanpa adanya literasi digital, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, etika akan semakin luntur, bahkan akan lenyap karena perkembangan teknologi informasi. Literasi digital bukan hanya menggunakan internet untuk mencari informasi atau hiburan. Literasi seharusnya menjadi sarana untuk membentuk kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara analitis, sintesis, evaluatif, dan kreatif. Oleh karena itu, realitas penerapan literasi digital dalam kampus menjadi sangat penting untuk mencapai kesadaran semua warga kampus dalam memandang kemampuan literasi sebagai ukuran kemajuan sebuah bangsa. Dapat juga dijadikan alternatif pembelajaran menarik dengan menggunakan sumber digital. Next. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih atas paparan yang luar biasa. Selanjutnya saya akan menanyakan, apa dampak literasi digital di kalangan mahasiswa? Saudari Utuya, saya persilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih pada moderator. Sini saya membawakan dua dampak literasi digital di kalangan mahasiswa, yaitu yang pertama dampak positif, yang kedua dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu semakin mudah dan efisien untuk mencari sumber informasi. Dampak positif yang kedua yaitu membantu proses pembelajaran. Selanjutnya, dampak positif yang ketiga yaitu mempermudah transaksi dalam bidang ekonomi. Semisal mahasiswa pada awal semester ingin mentransfer uang UKT. Selanjutnya ada dampak negatif. Dampak negatif yang pertama menjadi ketergantungan dengan dunia digital. Dan hampir seluruh waktunya asik di dunia tersebut, atau bisa disebut juga dengan kecanduan.
Terus dampak negatif yang kedua yaitu penipuan dengan mudah dilakukan. Terus dampak negatif yang ketiga atau yang terakhir yaitu plagiarisme atau contohnya seorang mahasiswa mengcopy jawaban atau literatur di website dan diklaim sebagai jawaban sendiri tetapi tidak mencantumkan sumber yang kita ambil. Begitu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas paparannya. Lalu akan dilanjutkan paparan materi oleh panelis ketiga dengan waktu 15 menit. Saudari Ririn, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Wulan selaku moderator pada acara diskusi panel siang hari ini. Saya juga mengucapkan selamat siang kepada panelis yang lain. Selamat bergabung. Perkenalkan, nama saya Ririn Rahayu dengan NPM 2010-30-1004. Tema besar pada diskusi kali ini yaitu mengenai literasi digital. Dan saya mengambil topik mengenai manfaat dan pentingnya implementasi untuk bisnis. Next. Peta konsep yaitu mengenai hal-hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, apa itu literasi digital? Kemudian yang kedua, 8 elemen untuk mengembangkan literasi digital. Ketiga, ada pentingnya literasi digital dalam perusahaan. Next. Keempat yaitu manfaat literasi digital. Kemudian yang kelima ada cara implementasi literasi digital. Next. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu berkembang dengan pesat dan mendominasi dalam dunia bisnis. Tantangan di dalam perusahaan juga semakin berkembang. Penting bagi perusahaan untuk mengimplementasikan dan menggunakan teknologi dengan optimal agar perusahaan itu semakin kuat dan tumbuh. Maka dari itu literasi digital sangat berkembang di dalam perusahaan. Sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan literasi digital? Maka dari itu kita harus mengenal apa itu literasi digital. Istilah literasi sebenarnya merujuk pada sebuah pengetahuan atau keterampilan di dalam bidang tertentu. Untuk lebih spesifiknya, yaitu literasi digital adalah kemampuan dan wawasan seseorang dalam aspek pemanfaatan teknologi digital, alat komunikasi, membuat dan mengevaluasi informasi dengan sehat dan cermat, serta patuh kepada hukum dalam kehidupan. Diharapkan dengan kemampuan digital ini masyarakat mampu memanfaatkan teknologi dengan maksimal dan tetapi bertanggung jawab penuh dengan apa yang dia lakukan. Terdapat 8 elemen untuk mengembangkan literasi digital. Yang pertama yaitu kultural, kemampuan untuk memahami berbagai konteks dalam dunia digital. Kedua yaitu kognitif, daya pikir dalam menganalisis dan menilai konten. Ketiga yaitu konstruktif, yaitu menciptakan ulang sesuatu dengan ahli dan aktual. Next. Komunikatif, paham bagaimana sistem jaringan komunikasi digital. Selanjutnya ada percaya diri dan tanggung jawab, melakukan hal baru dengan cara kreatif, kritis dalam melihat konten dan bertanggung jawab secara sosial. Next. Pentingnya literasi digital dalam perusahaan-perusahaan. Literasi digital di dalam perusahaan-perusahaan itu sangatlah penting. Saat ini industri dipengaruhi oleh keterampilan digital. Banyak perusahaan bersaing satu sama lain dalam hal penerapan digital. Penting bagi perusahaan untuk mengembangkan dan melatih karyawan jika ingin perusahaan menjadi kompeten secara digital.
Tanpa pelatihan digital yang sesuai, kemungkinan besar karyawan akan merasa tidak termotivasi atau bahkan bekerja kurang optimal bagi perusahaan. Meningkatkan keterampilan staf dengan kemampuan digital tak hanya berguna untuk kinerja karyawan, tetapi juga berperan besar dalam transisi digitalisasi dalam perusahaan. Next. Yuk, selanjutnya. Manfaat literasi digital. Yang pertama yaitu memotivasi karyawan. Perkembangan teknologi membuat persaingan antar karyawan itu semakin ketat. Untuk biasanya dalam hal skill ataupun karir di dalam perusahaan. Karyawan juga mulai memahami pentingnya pelatihan di dalam perusahaan atau pentingnya literasi digital di dalam perusahaan. Pelatihan di dalam perusahaan juga merupakan aspek yang sangat penting untuk mengembangkan hal-hal yang baru agar karyawan itu mampu berkontribusi di dalam perusahaan dan termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik untuk perusahaan. Kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Di dalam usaha apapun, produktivitas adalah kunci. Produktivitas adalah kunci dalam perusahaan untuk memberikan produk-produk yang lebih berkualitas. Ketiga yaitu meningkatkan pendapatan. Meningkatkan teknologi digital itu secara tidak langsung memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian di dunia. Banyak para bisnis juga mulai memahami manfaat dari teknologi digital. Masyarakat juga mulai mengembangkan ataupun mulai memahami dalam menggunakan teknologi. Seperti dalam kegiatan belanja online atau melihat produk-produk di media sosial, kemudian mereview setelah mereka membeli. Semua itu adalah contoh dari masyarakat dalam menggunakan teknologi. Perusahaan yang mulai bermutu dalam menggunakan teknologi digital ini akan memberikan dampak yang sangat baik, yaitu dapat meningkatkan pendapatan dengan konsumen yang mulai bertambah. Next. Cara implementasi literasi digital. Next. Berikut beberapa cara untuk membantu menumbuhkan literasi digital dan terus mengikuti perkembangan digital yang bergerak cepat dan sangat beragam. Pertama, nilai keterampilan digital internal. Ada kalanya perusahaan harus menilai tingkat keterampilan digital saat ini. Cara ini digunakan untuk mencari tahu cara membuat karyawan lebih selaras secara digital. Sebelum menawarkan pelatihan, perusahaan harus mengetahui tingkat kemampuan digital di dalam internal perusahaan. Kedua, yaitu komunikasikan nilai dan tujuan digital. Perusahaan perlu mengkomunikasikan dan mengedukasi mengapa perubahan digital menguntungkan, mempengaruhi kinerja, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan produktivitas kerja. Perusahaan sukses menjadikan keterampilan digital sebagai bagian dari budaya perusahaan. Next. Ketiga yaitu berikan pelatihan. Pelatihan membantu karyawan berkembang secara profesional dan melihat bahwa perusahaan peduli dalam memelihara keterampilan mereka. Pelatihan bisa melalui pembelajaran visual, kelas online, mentoring, menghadirkan pakar dari luar, dan lain-lain. Keempat, yaitu pantau implementasi dan sesuaikan dengan kebutuhan. Semua implementasi memerlukan pemantauan agar memahami sejauh apa implementasi berjalan.
Buat ukuran dasar dari keterampilan digital, lalu gunakan untuk memantau kemajuan dan pertumbuhan perusahaan. Pemantauan dapat membantu perusahaan untuk melihat apakah implementasi sudah tepat atau tidak, serta melakukan penyesuaian jika ada kebutuhan yang diperlukan di tengah-tengah proses digitalisasi. Yang terakhir yaitu saya ingin sampaikan bahwa literasi digital diharapkan mampu menjadi pondasi awal di dalam perusahaan untuk bertahan di tengah persaingan dan menjaga mutu proses produksi. Produk perusahaan yang dihasilkan juga harus berkualitas dan mudah diterima oleh masyarakat. Pada akhirnya, manfaat teknologi digital tak hanya berdampak bagi masyarakat, tetapi juga berdampak bagi ekonomi secara meluas. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Mbak Bulan. Terima kasih atas paparan yang bermanfaat. Selanjutnya saya akan menanyakan, apa yang terjadi jika tidak menguasai kedelapan elemen literasi digital tersebut? Saudari Ririn, saya persilahkan untuk menjawab. Saya langsung menjawab. Akan terjadi krisis literasi digital. Seperti yang kita tahu bahwa perkembangan digital itu kan sangat pesat. Konten di dalamnya juga tersebar secara cepat dan beragam. Apabila dalam pemanfaatan teknologi digital itu tidak bebarengan dengan kecerdasan yang kita miliki, misalnya kita tidak mengaplikasikan 8 elemen tadi, maka akan berdampak buruk bagi peradaban manusia. Terima kasih. Terima kasih, jawabannya dapat saya terima. Lalu akan dilanjutkan paparan materi oleh panelis keempat dengan waktu 15 menit. Saudari Trinaldi Rido, saya persilahkan. Literasi digital sebagai kecakapan hidup. Next. Pengertian literasi digital. Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi pada tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Menurut Bowden 2001 menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada dekade 1980-an ketika komputer mikro semakin luas dipergunakan tidak saja di lingkungan bisnis tetapi juga di masyarakat. Namun literasi informasi baru menyebar luas pada dekade 1990 manakala informasi semakin mudah disusun, diakses, disebarluaskan melalui teknologi informasi berjaring. Dengan demikian, mengacu pada pendapat Bowden, literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Next. Sementara itu, Douglas A.J. Belshaw dalam tesisnya What is Digital Literacy pada tahun 2011 mengatakan bahwa ada 8 elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga konstruktif, yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat komunikatif, yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru. Yang ketujuh kritis dalam menyiapkan konten dan yang ke-8 bertanggung jawab secara sosial. Aspek kultural, menurut Belshaw, menjadi elemen terpenting karena memahami konteks pengguna akan membantu aspek
kognitif dalam menilai konten. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Next. 2. Prinsip dasar pengembangan literasi digital. Menurut UNESCO, konsep literasi digital menaungi dan menjadi landasan penting bagi kemampuan memahami perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya dalam literasi TK, ICT literasi, yang merujuk pada kemampuan teknis yang memungkinkan keterlibatan aktif dari komponen masyarakat sejalan dengan perkembangan budaya serta pelayanan publik berbasis digital. Literasi TIK dijelaskan dengan dua sudut pandang. Pertama, literasi teknologi, technological literasi, sebelumnya dikenal dengan sebutan komputer literasi, merujuk pada pemahaman tentang teknologi digital termasuk di dalamnya pengguna dan kemampuan teknis. Kedua, menggunakan literasi informasi, information literacy. Literasi ini memfokuskan pada suatu aspek pengetahuan seperti kemampuan untuk memetakan, mengidentifikasi, mengolah, dan menggunakan informasi digital secara optimal. Konsep literasi digital sejalan dengan terminolog yang dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2011 yang meraju pada serta tidak bisa dilepaskan dari kegiatan literasi seperti membaca dan menulis serta bisa dilepaskan dari serta matematika yang berkaitan dengan pendidikan. Oleh karena itu, literasi digital merupakan kecakapan life skill yang tidak hanya melibatkan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, tetapi juga kemampuan bersosialisasi, kemampuan dalam pembelajaran, dan memiliki sikap berpikir kritis, kreatif, serta inspiratif sebagai kompetensi digital. Next. Prinsip dasar pengembangan literasi digital antara lain sebagai berikut. 1. Pemahaman prinsip pertama dari literasi digital adalah pemahaman sederhana yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. 2. Saling ketergantungan. Prinsip kedua dari literasi digital adalah saling ketergantungan yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Dahulu, jumlah media yang sedikit dibuat dengan tujuan untuk mengisolasi dan penerbitan menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Sekarang ini dengan begitu banyaknya jumlah media, bentuk-bentuk media diharapkan tidak hanya sekadar berdampingan, tetapi juga saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, faktor sosial berbagai. Tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu diberikan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu sendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. 4. Kurasi berbicara tentang penyimpanan informasi seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode Save to Read Letter merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Kurasi tingkat lanjut harus berpotensi sebagai kurasi sosial seperti bekerja sama untuk menemukan, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang bernilai. Next. 1. Indikator literasi digital. Indikator literasi digital di sekolah yang pertama adalah basis kelas. A. Jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan. B. Intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Dan C. Tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet.
Next. 2. Basis budaya sekolah. Jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. B. Frekuensi peminjaman buku bertema digital. C. Kegiatan. Jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi. D. Jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau situs laman. E. Jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sekolah. Dan F. Tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal layanan sekolah, misalnya raport. Raport pengelolaan keuangan, Dapodik, pemanfaatan data siswa, dan profil sekolah. Next. 3. Basis masyarakat. Jumlah sarana dan prasarana yang mendukung literasi digital di sekolah. Dan B. Tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, lembaga dalam pengembangan literasi digital. Next. Indikator literasi digital di keluarga. Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang memiliki keluarga. 1. Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. 2. Meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. 3. Meningkatnya frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet secara bijak. 4. Meningkatkan intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. 6. Jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Next. 1. Meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. 2. Meningkatkan frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. 3. Meningkatkan jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. 4. Meningkatkan frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet secara bijak. 5. Meningkatkan intensitas penggunaan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. 6. Jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Next. Indikator literasi digital di masyarakat. 1. Meningkatkan jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. 2. Meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. 3. Meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. 4. Meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga, atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. 5. Meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital, meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. 7. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. 8. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. 9. Meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. 10. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan UU LTE ITE. 11. Meningkatnya angka ketersediaan akses dan pengguna melek internet di suatu daerah. 12. Meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Next. Literasi digital di sekolah. Sasaran gerakan literasi digital di sekolah. Ini udah, next. Ini udah, Cong. Ini udah next, berarti udah. Nah, strategi gerakan literasi digital di sekolah. Literasi digital sekolah harus dikembangkan sebagai mekanisme pembelajaran terintegrasi dalam kurikulum atau setidaknya terkoneksi dengan sistem belajar mengajar. Siswa perlu ditingkatkan keterampilannya, guru perlu ditingkatkan pengetahuan dan kreativitasnya dalam proses pengajaran. Literasi digital dan kepala sekolah perlu memfasilitasi guru atau tenaga kependidikan dalam mengembangkan budaya literasi digital sekolah. Next. Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu.
Peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu di sekolah menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan yang begitu cepat dalam era digital menuntut pembaharuan dan penambahan pengetahuan baru di lingkungan sekolah. Dalam hal ini, sekolah dituntut dapat meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu bagi warga sekolahnya, terutama untuk peserta didik. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh sekolah dalam peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu terkait literasi digital dan di lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. 1. Penambahan bahan bacaan literasi dalam berbagai bentuk sumber. Sumber belajar perlu ditingkatkan, misalnya menyediakan bahan bacaan bertemakan digital, menyediakan bahan bacaan dalam bentuk salinan lunak, atau penyediaan alat peraga sebagai sumber belajar terkait dengan literasi digital. 2. Penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Situs edukatif dapat digunakan oleh warga sekolah. Misalnya, guru dapat mengakses situs ruangguru.com atau belajar.indonesiamengajar.org atau situs lain untuk mengembangkan pengetahuan diri terkait dengan pembelajaran. Kepala sekolah dapat menggunakan situs sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id atau sekolahhalaman.kemendikbud.go.id sebagai sumber belajar untuk pengembangan sekolah. 3. Penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga. Sekolah aplikasi-aplikasi edukatif yang bisa digunakan oleh warga sekolah adalah Jelajah Sekolah, Jelajah Seru, Anak Cerdas, 101 Lagu Anak-anak, Kumpulan Dongeng, dan sebagainya. Kepala sekolah dan guru dapat mengarahkan peserta didik menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk menambah pengetahuan dan kreativitas. Guru juga dapat mengaitkan aplikasi-aplikasi tersebut dalam pembelajaran. 4. Pembuatan mading sekolah dan mading kelas majalah. Dinding yang sering disebut mading adalah sarana yang dapat digunakan warga sekolah dalam menyediakan sumber informasi dan untuk belajar. Dalam kaitannya dengan literasi digital, warga sekolah dapat mengisi konten mading dengan hal-hal yang bertemakan digital atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dalam pembuatan karyanya. Next. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang bermanfaat. Selanjutnya saya akan bertanya. Bisa disebutkan macam-macam peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu? Saudari Rido, saya persilahkan untuk menjawab. Yang pertama adalah penambahan bacaan-bacaan literasi dalam berbagai bentuk sumber belajar perlu ditingkatkan. Misalnya menyediakan bahan bacaan bertemakan digital, menyediakan bahan bacaan dalam arus salinan lunak, atau penyediaan alat peraga sebagai sumber belajar terkait dengan literasi digital. 2. Penyediaan situs-situs edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Situs edukatif dapat digunakan oleh seluruh warga sekolah. Misalnya, guru dapat menggunakan situs ruangguru.com atau belajar.indonesiamengajar.org atau situs lain untuk mengembangkan pengetahuan diri terkait dengan pembelajaran. Kepala sekolah dapat menggunakan situs sahabatkeluarga.kemendikbud.go.id atau sekolahhalaman.kemendikbud.go.id sebagai sumber belajar untuk pengembangan sekolah. 3. Penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar warga sekolah. Aplikasi-aplikasi edukatif yang bisa digunakan oleh warga sekolah adalah Jelajah Seru, Anak Cerdas, 101 Lagu Anak-anak, Kumpulan Dongeng, dan sebagainya. Kepala sekolah dan guru dapat mengarahkan peserta didik untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk menambah pengetahuan dan kreativitas. Guru juga dapat mengaitkan aplikasi-aplikasi tersebut dalam pembelajaran. 4. Pembuatan mading sekolah dan mading kelas. Majalah dinding yang sering disebut mading adalah sarana yang dapat digunakan warga sekolah dalam menyediakan sumber informasi dan untuk belajar. Dalam kaitannya dengan literasi digital, warga sekolah dapat mengisi konten mading dengan hal-hal bertemakan digital atau memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperoleh informasi dalam pembuatan karyanya. Cukup sekian yang itu jawabannya.
Baik, terima kasih. Jawabannya dapat saya terima. Hadirin sekalian, demikianlah diskusi panel kali ini yang membahas tentang literasi digital. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kesimpulan. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital secara bijak dalam rangka membina komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital dapat diimplementasikan di bidang pendidikan, bisnis, sosial, hukum, dan di kehidupan sehari-hari. Berkembangnya media digital tentu menjadi tantangan sekaligus peluang. Untuk itu, pemerintah perlu memikirkan cara terbaik dalam menanggulangi informasi yang tidak sesuai fakta yang dapat dengan mudah ditemui di media sosial. Para hadirin, saya ucapkan terima kasih kepada para panelis yang berpartisipasi dalam diskusi panel kali ini. Saya meminta maaf jika ada kekurangan dalam waktu diskusi. Saya selaku moderator undur diri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.